Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini kita membaca saudara-saudara bahwa Rasul Paulus mengatakan ada rahasia Kristus yang diberitakan. Saudara-saudara, ada 3 golongan. Golongan orang-orang di perjanjian lama, mereka mendengar tentang Mesias yang akan datang. Dan mereka kebanyakan hanya mendengar tentang nubuat atau lambang-lambang di mana domba disembelih. Tapi bersyukur bahwa pada perjanjian baru banyak orang melihat bagaimana Mesias itu datang. Mesias itu hidup, Mesias itu melayani. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita ini bersyukur kita bisa mengalami walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala. Tapi dengan pemberitaan hamba-hamba Tuhan, kita boleh mengerti bahwa Yesus Kristus itu telah datang ke dunia untuk menanggung dosa umat manusia. Tapi saya bilang saudara-saudara, kita bisa mengerti tentang salib Tuhan. Kita bisa mengerti dan berterima kasih bahwa oleh karena salib Kristus kita diselamatkan. Tetapi beberapa waktu yang lalu ini saya mendengar dan mendapat berita tentang detailnya penjelasan salib dan penderitaan Yesus Kristus. Waktu saya membaca itu, saya menghayati, saya mengingat-ingat kembali apa yang saya terima dulu dan sekarang itu beda. Dulu saya berterima kasih Tuhan karena Engkau menderita karena kami. Tapi setelah saya mengerti bagaimana detail penderitaan Kristus, berapa ukuran salibnya, berapa ukuran pakunya, berapa cambukan yang Yesus alami, berapa derita yang terlalu berat untuk kita umat manusia. Di situ saya menyadari kita itu lebih bersyukur lagi bahwa kita bisa menghayati penderitaan Kristus yang lebih lagi untuk kita. Jadi marilah kita jangan melupakan apa yang kita alami dalam Kristus. Bersyukur kalau kita itu sudah mendengar tentang Kristus. Bersyukur kalau kita itu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Bersyukur kalau kita bisa menghayati lebih lagi bagaimana kasih dan korban Yesus yang terlalu berat untuk kita. Marilah jangan kita lewatkan begitu saja, tapi biar kesempatan untuk mengenal Dia dalam kita membaca firman, dalam kita mendengar kesaksian-kesaksian Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain. Kita mendengar bagaimana Tuhan bekerja berkarya luar biasa untuk penyelamatan manusia. Kita berterima kasih bahwa Dia sudah menderita lebih berat dan Dia bertujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Marilah kita berterima kasih karena Tuhan yang sudah rela meninggalkan kemuliaan surga, menderita di salib untuk saudara dan saya, untuk mengasihi dan menyatakan kasih itu kepada saudara dan saya. Marilah kita bersyukur, bukan hanya mengerti, tapi bersyukur karena Dia amat dan amat sangat baik. Sekian, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.